Kembali di Corporate Action pemirsa, potensi pertumbuhan PT Jasa Armada Indonesia (TBK) sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Jasa Armada Indonesia (TBK) bersama analis Bina Arta Sekuritas Nafan Aji Gusta. Selamat pagi Mas Nafan. Oke, Mbak Cakrimila. Selamat pagi pemirsa Berita 1 TV. Iya, Mas Nafan, ini melihat kinerja dari perseroan dari PCM sendiri hingga kuartal 3 2020, Anda melihatnya seperti apa untuk perseroan yang bergerak di bidang angkutan dan juga perkapalan seperti ini, angkutan muat seperti ini? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya IPCM ya ini berperan ya dalam rangka untuk memberikan pelayanan maupun jasa terhadap pilotage maupun juga towage begitu ya. Untuk pilotage ini artinya adalah jasa pemanduan, sementara untuk towage ini ialah jasa penundaan begitu ya. Adapun ruang lingkup jasa-jasa pilotage maupun juga towage dari IPCM ini meliputi dari berbagai tipe kapal ya, misalkan ada tipe container vessels, kemudian juga ada dry liquid bulk, kemudian juga ada inland waterways, kemudian juga ada offshore ship to ship transfer begitu ya, sehingga memang tujuannya ialah agar supaya bisa memberikan panduan ya atau manuver terhadap kapal-kapal terutama yang memiliki bobot lebih dari 500 GT atau gross ton begitu ya, sehingga dengan demikian maka hal ini bisa menunjang keamanan maupun juga keselamatan dari kapal-kapal besar itu sendiri kalau menurut saya, sehingga apalagi yang memang bertujuan untuk mendekati ke pelabuhan atau offshore ship to ship transfer, bahkan juga ada inland waterways begitu ya, seperti di sungai besar begitu ya, sehingga ya, peran ini sangat penting gitu ya. Dan memang kalau saya melihat bahwasannya prospek IPCM ini karena memang Indonesia merupakan archipelagic state ya, atau negara kepulauan yang memang membutuhkan kapal-kapal ini ya. Dibutuhkan berbagai kapal karena kalau kita melihat dari total pelabuhan saja, misalkan untuk jumlah pelabuhan khusus saja menurut BPS saja sekitar 501 gitu. Itu sudah sangat banyak begitu ya. Jadi otomatis saya pikir IPCM ini kalau misalkan jika berani melakukan ekspansi besar, misalkan dengan penambahan berbagai tugboats ya, karena memang saat ini ditargetkan 80 tugboats ya begitu ya, tapi meskipun demikian mesti ditingkatkan lagi, maka dari itu juga saya rasa pelayanan yang diberikan oleh IPCM ya terhadap manuver-manuver dari kapal-kapal besar tersebut juga bisa optimal ya. gitu. Baik, Mas Nafan, tapi kalau melihat IPCM juga mencatatkan laba bersih yang cukup cemerlang begitu ya. Anda melihatnya usaha yang dilakukan dari perseroan sendiri, khususnya kalau melihat di kondisi pandemi saat ini, apa yang sudah dilakukan atau track record yang sudah dilakukan oleh perseroan ini sudah baikkah hingga bisa mencatatkan laba bersih yang cukup besar kemarin? Memang kalau kita melihat untuk kuartal 1 tahun 2020 memang terjadi koreksi tipis ya dari kinerja laba bersih PCM. Tapi untuk mulai semester 1 atau kuartal kedua tahun ini terjadi peningkatan laba bersih ya, misalkan dari 49 miliar menjadi 54 miliar. Bahkan kalau untuk kuartal ketiga saja itu seperti Baca Cakrimila utarakan gitu ya, itu pun juga terjadi peningkatan laba bersih sebesar 1,34% gitu ya. Jadi otomatis saya pikir di tengah-tengah pandemi ini ternyata perusahaan IPCM sangat mampu menjalankan mitigasi resiko dengan efektif begitu ya, dengan penerapan efisiensi bisnis yang memadai begitu ya, sehingga mencatatkan kinerja yang positif. Belum lagi juga kalau saya melihat dari kinerja pada debt to equity ratio itu termasuk yang sangat rendah, hanya 25% gitu ya. Berarti di sini beban utang dari PCM pun juga termasuk sangat rendah, dan memang ini juga merupakan salah satu sentimen kuat ya yang mampu membuat pergerakan IPCM pun juga lebih relatif sustainable gitu dari pergerakan harga sahamnya maupun juga dari kinerja fundamentalnya. Kalau melihat dari perseroan dari angkutan muat atau bisnis bongkar muat seperti ini, IPCM sendiri kira-kira
persaingan bisnisnya seperti apa, dan dengan melakukan efisiensi nampaknya sudah tepat untuk bisa membukukan laba. Apakah efisiensi di saat seperti ini dan melihat persaingan di bisnis bongkar muat ini tepat dilakukan atau seperti apa dari pandangan Anda? Ya memang kalau saya pikir bahwasannya untuk persaingan dalam pelayanan tugboat tersebut ya, misalkan dalam hal jasa penundaan atau towage maupun juga jasa pemanduan maupun juga atau pilotage itu pun memang cukup dinamis begitu ya, karena di Indonesia pun juga saya akui bahwasannya terdapat banyak sekali pelabuhan, kemudian juga dalam hal logistik pun juga kita juga memiliki beberapa sungai yang begitu lebar begitu ya, sehingga ini juga dibutuhkan pilotage juga ya dari khususnya IPCM begitu ya. Dan juga kalau menurut saya memang meskipun terjadi ini ya sangat kompetitif ya, tapi kalau menurut saya dari prospeknya atau proyeksi dari kinerja fundamental, saya lebih cenderung berekspektasi akan terjadi kenaikan laba bersih menjadi 93 miliar dari sebelumnya itu kira-kira sekitar 90 miliar pada tahun yang lalu begitu untuk akhir tahun ini. Artinya meskipun kompetitornya banyak di bisnis bongkar muat ini, namun IPCM masih tetap menjadi yang di depan begitu ya, masih yang lebih unggul dibandingkan para kompetitor yang lain melihat. Ya memang kalau menurut saya bisa lebih unggul untuk IPCM. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai jeda.